luar biasa. Gara-gara rupiah ya, tapi nggak sampai pecah kongsi ya, tetap satu ya. Oke. Baik, ini luar biasa pemirsa kekuatan rupiah. Kita akan bincangkan di Berendo kali ini. Saya Elsino Farita akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Seperti biasa, kita sudah kehadiran tamu. Tadi lagunya udah pas banget dengan tema yang akan kita bahas kali ini dalam Berendo kali ini, yakni tentang edukasi cinta, bangga, paham CBP rupiah dan uang rupiah tahun emisi 2022. Nah, apa kabar Anda hari ini? Pejuang rupiah ya hari ini. Saya juga termasuk pejuang rupiah yang nyanyi juga gitu. Semua kita di sini pejuang rupiah. Tinggal bagaimana manajemennya dengan baik, tinggal bagaimana kita menggunakannya dan bagaimana kita cinta, bangga dan paham rupiah. Kita bahas lagi nanti bersama dengan dua narasumber kami akan saya sapa. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon ya di 0736215541 0736215541 sehingga kalau sudah berjuang mendapatkan rupiah, kita bisa memanfaatkan rupiah, menjaga rupiah dengan baik, sebaik-baiknya. Bagaimana? Kita akan bahas dengan dua narasumber yang sudah ada di studio. Kali ini saya akan sapa ada Bapak Dita Aditya Nugraha selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu. Selamat sore Pak Adit, boleh dipanggil begitu ya Pak? Ya, selamat sore Mbak Elsie, mohon izin siap. masker. Siap, lanjutkan siap Pak. Sehat Pak ya hari ini ya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Elsie. Alhamdulillah, nanti berbagi ilmu, kita edukasi kepada pemirsa ya tentang CBP ini dan juga uang rupiah baru ya tahun emisi 2022. Bersama beliau hadir juga Bapak Oktama Aflianto, Pelaksana Perkasan. Selamat sore Pak Okta, boleh dipanggil begitu? Dengan Tama aja Mbak Elsie. Oke. Pak Tama ya, boleh juga dibuka nggak apa-apa, kita ngobrol jaga jaraknya masih tetap ya. Oke. Baik, hari ini kita akan bahas seperti saya sebutkan tadi, edukasi cinta bangga paham CBP rupiah dan uang rupiah tahun emisi 2022. Kalau dulu zaman saya kecil sampai dewasa itu sampai sekarang masih inget ya, ada lagunya ya, dilihat, diraba, diterawang gitu ya. Itu masih melekat sekali, berarti edukasinya udah pas banget mengena di masyarakat. Dan sekarang nggak sekarang sih, sebenarnya beberapa waktu lalu juga udah ada istilah edukasi tentang cinta, bangga, paham. Nah, kenapa harus ada konteks baru saat ini Pak? Boleh disampaikan saya ke Pak Adit ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Elsie. Siap. Memang menarik nih berbicara terkait dengan rupiah. Benda yang sangat dekat ada di dompet kita, kita ya. Memang benar dari kecil kita sudah mengenal tuh yang namanya dilihat, diraba, diterawang 3D ya. Dan dalam rangka edukasi rupiah tentunya kita tidak hanya terbatas pada edukasi terkait dengan keaslian fisik dan bagaimana merawat rupiah itu sendiri. Tapi kita juga ingin mengembangkan edukasi tersebut ke dalam bagaimana peran rupiah sebagai simbol kedaulatan dari NKRI dan identitas negara, dalam hal ini adalah Republik Indonesia, dan juga peran dari uang itu sendiri terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dan oleh sebab itulah kita ingin mengedukasi masyarakat dengan CBP atau cinta, bangga, dan paham rupiah. Seperti itu Mbak Elsie. Barangkali nanti boleh diteliti satu-satu ya Pak ya. Tadi memang sudah ada unsur-unsurnya tentang kebanggaan dan sebagainya. Tapi kita beralih dulu ke Mas Tama selaku pelaksana perkasan ini tadi. Mungkin goal akhirnya adalah Bank Indonesia apa nih dengan CBP ini? Silakan. Makasih nih Mbak Elsie atas pertanyaannya. Jadi kita kan seperti yang Mbak Elsie sampaikan tadi bahwa di masyarakat itu sebenarnya udah familiar ya dengan istilah 3D, dilihat, diraba, diterawang. Namun kan masyarakat hanya mengetahui bahwa uang itu untuk mengetahui ciri-ciri keaslian uang rupiahnya saja. Namun kita di sini ingin meningkatkan literasi pengetahuan masyarakat bahwa sebenarnya uang rupiah itu bukan hanya 3D saja seperti yang dijelaskan oleh Pak Adit tadi, Mbak Elsie. Jadi bahwa sebenarnya uang ini juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Alat pembayaran yang sah. Di mana alat pembayaran sah ini menjadi simbol kedaulatan untuk NKRI. Jadi kita berharapnya dengan CBP ini masyarakat dapat menjaga nih kualitas uang rupiah, karena bukan hanya sebagai alat pembayaran yang sah, namun uang rupiah juga menjadi simbol kedaulatan dari NKRI. Adanya eksistensi keberadaan kita sebagai bangsa Indonesia ya dari mata uang rupiah itu sendiri. Jadi cinta, bangga dan juga paham. Nah, kalau lebih detailnya sendiri penjelasan tentang cinta, bangga, paham, boleh dong Pak Adit
Pak Adit dijelaskan lebih rinci sehingga ngena banget. Oh, kalau Iya. tataran kritisnya tuh cintanya gini gitu ya. Walaupun Iya. tadi sudah disampaikan ya. Bangganya tuh gini gitu ya dan Iya. paham tuh begini gitu. Silakan Ya, Pak. oke. Untuk memahami CBP ini atau cinta, bangga, dan paham rupiah ini, kita coba melihat nih turunan dari CBP itu apa sih? Yang pertama adalah cinta nih. Cinta Mbak. ya. Cinta itu merupakan perwujudan dari kemampuan bagaimana masyarakat mengenal karakteristik dan desain rupiah. Kalau rupiah itu bagus, keren, tentunya kita cinta dong dengan rupiah. Betul. Seperti itu kan ya. Terus kita juga dengan adanya cinta terhadap rupiah ini, kita akan memperlakukan rupiah dengan sangat hati-hati. Betul. Nggak dicoret, nggak Iya. dilipet, nggak dibasahin kan. Kemudian hal ini juga akan menghindarkan kita kalau kita udah paham tuh karakteristik rupiah, akan terhindar dari kejahatan yang namanya uang palsu. Nih. Oke. Karena Baik, kadang-kadang karena kita juga menemukan nih uang palsu yang beredar. Seperti itu ya. Kemudian untuk bangga di sini adalah sebagai perwujudan dari kemampuan kita atau masyarakat memahami rupiah sebagai simbol dari kedaulatan NKRI sebagai alat yang mempersatukan bangsa kita dan sebagai alat yang pembayaran yang sah Iya. di negeri ini seperti itu. Oke. Kemudian paham nih, paham ini adalah perwujudan bagaimana masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami rupiah sebagai alat untuk alat tukar barang dan jasa, kemudian peredaran uang dan stabilitas ekonomi, sehingga masyarakat semakin memahami nih, peran rupiah itu sangat besar dalam perekonomian kita, dan fungsinya juga beragam, tidak hanya sebagai alat tukar, sebagai alat transaksi, alat pembayaran, tapi juga sebagai alat untuk penyimpan nilai, kemudian alat untuk menyimpan kekayaan dan untuk membayar hutang dan lain sebagainya. Dan peran-peran itulah yang kita ingin sasar ke sana, seperti itu Mbak Elsie. Sehingga masyarakat lebih paham lebih dalam ya Seperti itu, akan rupiah iya. itu sendiri. Nah, kalau kita mengulik tentang cinta tadi ya, cinta tadi ini mohon maaf ini, cinta tadi salah satunya tadi adalah bagaimana ketika kita cinta maka kita semakin dekat, semakin mengenal karakter rupiah itu sendiri. Iya. Kemudian memperlakukan rupiah secara tepat untuk menjaga diri dari kejahatan uang palsu juga. Nah, yang menarik ini kan kalau di tataran kita, saya nggak tahu mungkin masih aja ada perlakuan mungkin yang kurang cinta tadi ya di lapangan gitu. Mungkin boleh ditambahkan sama Mas Tama untuk penjelasan dari cinta ini sendiri dan dua yang lainnya tadi. Baik. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Adit nih, Iya. Mbak Elsie, saya mungkin menjelaskan secara tekniknya Iya, aja. iya. Bagaimana sih kita memperlakukan uang uang. supaya mencintai? Mencintai, Seperti benar. yang dijelaskan oleh Pak Adit tadi, kita harus mengenali karakteristik. Iya, iya. Bagaimana cara mengenali Karakteristiknya, rupiahnya ini? iya. Karakteristiknya yaitu dengan cara mengenalkan ciri-ciri dari keaslian uang rupiah tadi. Ciri-ciri dari keaslian uang rupiah yang 3D yang tadi 3D ya. Oke, tadi. info di dalamnya. Iya, sebenarnya 3D itu tidak kita hapuskan Betul. dari edukasi, namun Masih. masuk dalam komponen cinta. Cinta, oke. Jadi setelah kita mengenal karakteristiknya, kita memperlakukan uang itu dengan 5J. 5J. Iya, Oke. jadi jangan dicoret, jangan Jangan dilipat, jangan dibasahi. Ayo, kira-kira siapa jangan nih ya? diremas. Nah, kita ingin mengedukasi masyarakat di Provinsi Bengkulu, terkhusus Oke. di Kota Bengkulu, cara-cara bagaimana memperlakukan uang itu dengan lebih baik. Dengan lebih baik. Supaya masa edar dari uang itu lebih Lebih lama. panjang, lebih Iya, lama. iya. Nah, Oke. setelah kita cinta, kita berharap nantinya masyarakat terutama Kota Bengkulu itu dapat bangga dengan uang rupiah. Bagaimana perwujudannya? Yaitu dengan bertransaksi menggunakan uang rupiah. Tidak Oke. ada lagi nih menggunakan di uang-uang yang lain. Nah, sering kan orang berpikir bahwa sekarang kan pembayaran itu sudah menggunakan kartu ATM Iya. atau sekarang seperti yang ada di Bank Indonesia itu menggunakan kris. Iya, Tapi kita sebenarnya harus mengetahui bahwa yang digunakan itu tetap uang rupiah di dalamnya. Walaupun perwujudannya nggak Benar virtual sekali, gitu ya, nggak virtual. kelihatan. Benar sekali. Oke. Jadi terus yang terakhir kita paham. Nah, paham ini kan dalam artian kita itu tahu terhadap fungsi rupiah dalam perekonomian. Iya. Nah, kita berharap dengan uang rupiah ini masyarakat terkhusus Kota Bengkulu dapat berhemat nih, benar-benar menggunakan uang rupiah itu sesuai dengan kebutuhan. Iya. Berbelanja dengan hemat, Oke, tidak masuk dalam boros sana ya. seperti itu. Jadi komponen dalam CBP ini sangat luas, bukan hanya sekedar mengenal dari ciri-ciri keaslian uang rupiah itu sendiri, Mbak Oke. Elsie.
Jadi pada saat penggunaan pun itu juga harus ada manajemennya ya, Ya, benar termasuk sekali. tadi yang hemat tadi. Iya. Masuk loh di sana, jadi nggak main-main loh ya. Edukasi itu adalah untuk yang terbaik untuk masyarakat yang menggunakan rupiah itu sendiri. Dimulai dari tadi kecintaan ya. 5J ini luar biasa nih, jangan dilipat. Kira-kira dilipat nggak? Coba deh dibuka deh handphonenya bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa. Atau saya sendiri nanti boleh cek ya, kayaknya ada atau tidak. Ini rasanya mungkin masih lah ya, masih ada gitu. Jadi mulai untuk tidak melakukan 5J tadi ya, melakukan dilipat, dicoret, kemudian di stapler tuh, kemudian diremas, apalagi ini kadang-kadang nggak sengaja kena cairan gitu ya, Iya, basah, sehingga benar. mengurangi kualitas kertasnya itu sendiri untuk yang kertas tadi ya. Kemudian Masa edarnya berkurang. masa edarnya berkurang gitu ya, seperti itu. Nah, terjadi juga kemarin beberapa bukan kasus ya, fenomena yang terjadi di daerah Jawa atau di mana saya lupa, masih iya. viral ya Pak ya. Iya. Dimakan rayap gitu Iya, ya kan. benar, Jadi Mbak Elsie. karena menabung di rumah gitu, Iya. kemudian sayang sekali. Boleh komentar dulu sebelum kita Iya, ke iya. obrolan lain nih. Saya ke Bapak. Ya, oke. Terkait dengan beberapa hari lalu Bu ya, Iya, Mbak benar. ya, yang terkait yang masih viral ya Iya, di benar. Jawa Tengah. Heeh. Itu memang kan ada simpanan atau tabungan dari Iya, masyarakat yang iya. disimpan di rumahnya. Puluhan juta ya. Puluhan juta Oke. bahkan dia mungkin ya Iya, kabarnya ya. benar-benar. Dan ternyata dimakan rayap. Dimakan rayap. Iya, dan itu kita harapkan ke masyarakat ke depannya untuk jangan menyimpan uang yang banyak di dalam rumah. Betul. Jadi kalau uang yang dalam jumlah yang besar, Betul. sebaiknya disimpan di perbankan dalam bentuk tabungan, deposito atau giro seperti itu. Dan kita harapkan uang masyarakat ini kalau disimpan di perbankan akan aman, Betul. tidak lagi dimakan rayap, tidak lagi aman dari pencurian. Betul. Kemudian kalau kita butuh sewaktu-waktu kita bisa tinggal ambil tuh, Tinggal ambil, tinggal di gampang, APR, di ya. ATM atau Iya, mungkin iya, di bank. Mm-mm. Dan kemudian kalau seandainya uang kita ada yang sobek atau dimakan rayap, Dimakan rayap. itu apakah bisa ditukar di BI atau enggak? Nah, itu kita ada syarat-syaratnya Mbak Elsie, ada persyaratan atau ketentuan di mana setidak-tidaknya 2/3 ya Bang Tama ya. Iya. Uang itu utuh sehingga bisa ditukarkan di Ditukarkan BI, ya. akan diganti 100%. Itu Oke. syarat yang dari Bank Indonesia. Seperti itu Mbak Baik, Elsie. baik. Mudah-mudahan nggak rusak ya uang-uang yang ada di kita. Jadi harus cinta dulu tadi sehingga Iya. dijaga gitu ya keberadaan uang itu tadi. Sekarang udah gampang banget, tinggal masukin ke bank. Kalau mau ngambil juga pakai ATM atau juga mobile banking, internet banking juga gampang. Kalau di rumah kepengen ngambil terus habis nggak jadi nggak jadi tabungan Iya. gitu ya. Oke, gitu dulu sementara obrolan kita, nanti kita akan lanjut lagi tentang edukasi cinta bangga paham CBP rupiah dan uang rupiah tahun emisi 2022 bersama dua narasumber kita dari BI kali ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, masih bersama dengan Pak Adit, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, dan juga Bapak Tama, Pelaksana Perkasan. Kita masih berbincang tentang sore-sore ini edukasi cinta bangga paham CBP rupiah dan uang rupiah tahun emisi 2022. Tadi sebelum jeda kita cerita tentang bagaimana salah satu contoh yang sebenarnya jangan kita contoh gitu ya, nabungnya oke tapi penyimpanannya yang kurang pas ya Pak ya, sehingga kemudian dimakan raya puluhan juta, sayang sekali. Namun alhamdulillah bisa digantikan karena tadi syaratnya memenuhi, ada beberapa yang masih utuh, tidak kurang dari 20/3% dari uang tersebut. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi di kita bisa mulai cinta, kemudian bangga dan juga paham dengan rupiah ini sendiri. Nah, dari Bank Indonesia sendiri untuk memberikan edukasi ke masyarakat sejauh ini tentang cinta, bangga, paham CBP rupiah ini seperti apa Pak? Iya. Pak Adit, silakan. Oke. Bank Indonesia, khususnya kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Ya. senantiasa mengedukasi masyarakat
baik itu melalui above the line maupun beyond the line. Kalau above the line seperti sekarang ini kita Sekarang ini lakukan ya, ya, betul. kita talkshow di media, di TVRI, kemudian di radio juga kita lakukan, Iya. kemudian media elektronik lainnya juga kita lakukan di medsos ya. seperti itu. Kemudian untuk below the line-nya kita offline, misalkan di BIM kemarin di mall kita Di mall, juga melakukan edukasi CBP untuk rupiah ini, untuk uang khususnya uang tahun emisi 2022 ini. Dan kita juga melakukan edukasi tidak hanya di mall, juga kita juga sering melakukan edukasi juga yang namanya di beberapa kelompok-kelompok masyarakat Kelompok seperti masyarakat, itu. Iya. oke. Jadi kita perkuat above the line, kita juga perkuat below the line-nya Below untuk the edukasinya line-nya. untuk terkait dengan uang rupiah ini. Oke, jadi disasar ya Pak dengan berbagai cara ya Iya. Pak ya, sehingga sasaran-sasaran itu tercapai ketika ada perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip CBP tadi, Iya. mulai bisa diminimalisir dan bahkan tidak ada lagi. Boleh ditambahkan dari Mas Tama sendiri, silakan. Ya, kasih Mbak Elsie. Jadi tambahan dari saya, benar seperti Pak Adi sampaikan tadi, Mbak Elsie, bahwa Bank Indonesia itu sekarang sudah mengedukasi di semua kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, baik itu dari event KRIS, Oke. terus PSBI, biasanya itu selalu ada edukasi dan sosialisasi terkait dengan cinta bangga paham rupiah ini. Cinta bangga paham Namun rupiah. ada fokus utama nih yang tiap bulan kita lakukan, Oh, kemana yaitu tuh? CBP Goes to School. Oh, itu Jadi tuh, kita benar-benar, sosialisasi ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah. Nah, tujuannya kenapa? Karena gini, Mbak Elsie, kita berharap kita mengedukasi kepada anak-anak SD, SMP, SMA untuk memberitahu cinta bangga paham rupiah itu apa. Karena dengan memberi edukasi kepada anak sekolah, kami mengajarkan ke usia-usia dini supaya memperlakukan uang itu lebih baik. Lebih baik. Sehingga nanti diharapkan setelah kita mengedukasi anak bisa dibawa ke rumah untuk mengingatkan keluarga yang ada di rumah, terutama biasanya orang tua. Orang tua. Nah, kalau orang tua ini kan kalau sudah diberitahu anak itu biasanya sentilannya tuh lebih kena kan. Pedes gitu Iya, ya. lebih pedes. Anak aku aja tahu kok aku enggak gitu ya. Nah, jadi harapan kami seperti Baik. itu. Jadi memang kegiatan yang sangat rutin dilakukan yaitu CBP Goes to CBP. School. Schoolnya tingkatan apa nih? Dari SD, Dari SMP, SD, SMA. SMA. Oke, anak aku SD nanti ya. Datang ke sekolah anakku ya. Sejauh ini sudah dilakukan sejak kapan dan sampai kapan nih rencana nih? Kalau untuk dilakukannya sejak kapan itu dari Januari 2022 Oke, kemarin sudah kita Januari ya. berlangsung, terus direncanakan sampai akhir tahun nanti. Seperti yang disampaikan oleh Pak Adit, even waktu di BIM pun kita kegiatannya itu tidak lepas dari kegiatan anak-anak sekolah seperti menggambar, mewarnai yang terkait dengan CBP. Terus terutama kalau anak SMA itu kemarin ada kegiatan ranking 1 terkait dengan CBP. Oke, ada program khususnya gitu kan ya. Jadi menarik, santai tapi ada nilai yang diedukasi kepada mereka ya, terutama tadi anak-anak muda dari sejak dini juga. Nah, kemudian untuk masyarakat secara umum nih seperti apa dari kita? Misal nih kan kalau kita mungkin teman-teman dari Bank Indonesia kan pasti punya semacam penelitian nih ya, kelompok-kelompok mana yang perlakuannya kurang pas mengenai rupiah gitu. Ada nggak sasaran khusus dan pola-pola khusus? Kalau tadi kan lebih banyak ke event-event gitu ya, agar kemudian sasaran ini terjangkau gitu ya. Begitu, mungkin boleh ke Pak Adit dulu? Ya, begini terkait dengan edukasi ini kita kan memanfaatkan berbagai kanal ya, kanal media ya. Kalau kepada masyarakat yang sudah melek teknologi, kita melalui kanal media yang above the line seperti sekarang ini, melalui televisi, melalui radio, melalui medsos, di Instagram kita juga ada. Itu bagi masyarakat yang sudah akrab dengan yang namanya teknologi. Namun demikian kita juga tidak tinggal diam terhadap masyarakat yang masih mungkin belum akses medianya masih kurang gitu ya, mungkin karena jadi tinggalnya mungkin sinyalnya mungkin belum bagus gitu dan sebagainya seperti itu ya. Kita juga melakukan edukasi pada waktu kita melakukan kelas keliling. Kita ada kelas keliling juga sampai ke pelosok-pelosok ya Mas Mama ya. Kelas keliling itu kita tidak hanya penukaran uang tapi juga kita mengedukasi masyarakat nih terkait dengan uang rupiah, terkait dengan CBP. Jadi masyarakat tidak hanya menukarkan uang rupiahnya, tapi juga masyarakat juga
dapat edukasinya nih. Ya, ya, ya. Seperti apa nih uang rupiah, ciri-cirinya itu akan dijelaskan oleh teman-teman dari Bank Indonesia seperti itu. Dan kalau ada masyarakat yang tanya, ini kalau seandainya uangnya robek bisa ditukar nggak? Itu akan kita edukasi juga. Ciri-cirinya seperti apa? Ini unsur pengamannya apa aja sih Pak? Di sini kita juga akan edukasi juga ketika masyarakat menukarkan uangnya di kas keliling kita yang biasanya keliling tuh sampai ke pinggir-pinggiran itu, tidak hanya di tengah-tengah kota, tapi juga kita ke pelosok juga seperti itu Mbak Elvi. Jadi memang selain tadi ya yang melek teknologi gitu, mereka bisa langsung akses, tapi juga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang memang dekat sekali dengan penggunaan rupiah itu juga disentuh, begitu ya Mas Tama ya? Ada yang mau ditambahkan mungkin boleh? Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Adep, jadi kita itu di saat kegiatan kas keliling itu melakukan edukasi. Sebelum kita mulai kegiatan kas keliling, biasanya kan kita titiknya di mana aja sih? Nah, kalau untuk titiknya, kalau untuk sekarang itu hanya di Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu. Dikarenakan kebijakan dari pandemi sebelumnya. Namun kita berharap mulai tahun depan sudah seperti yang sebelum-sebelumnya. Itu kita sampai ke perbatasan-perbatasan antar Bengkulu nih. Mbak Elsie, itu saya dulu pernah sampai ke Muko-Muko, sampai ke Kau. Semangat ya teman-teman BI ini. Tujuan rupiah. Tujuan rupiah benar-benar. Jadi kita memang benar-benar mengedukasi nih. Nah, sampai ke pelosok itu kan kita bisa mengingatkan nih sambil mereka menukarkan uangnya, terkadang kan masih ada tuh yang sering mencoret uangnya. Nah, yang seperti itu selalu kita edukasi bagaimana terkait dengan cinta bangga paham rupiah ini. Jadi semua dipaparkan ya tentang bagaimana perlakuan terhadap rupiah agar semakin cinta, semakin bangga dan juga paham. Yang dapat kenalan terus coret tulis nomor telepon jangan lagi, jangan diulang ya. Carilah cara. Kok senyum-senyum gitu ya? Jadi mulai tinggalkanlah cara-cara lama sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia yang menggunakan rupiah lebih bagaimana kita sayangnya kita dengan pasangan kita gitu ya, keluarga kita. Nah, cinta juga kita dengan rupiah ya. Oke, kita jeda sejenak pemirsa untuk beberapa informasi berikut ini, tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Asal membawa berkah, dari itu jangan serakah di dalam mencari rupiah. Tapi kenapa kaula muda saat ini kehilangan etika dan sopan santunnya terhadap orang tua hingga teman sebayanya? Indonesia dikenal dunia tidak hanya dari alamnya, akan tetapi juga dengan keramahannya yang tercermin dalam budaya 5S. Sapa teman atau tetangga yang ada di sekitar kita, senyum bila bertemu dengan orang lain, sopan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, salam kepada orang tua, dan santun dalam bertutur kata, maaf, tolong, dan terima kasih. Tetap budayakan 5S ya, agar Indonesia selalu menjadi negara yang terkenal dengan keramahannya.
Sering karena rupiah saudara jadi pecah. Memang karena rupiah orang menjadi megah. Kalau tidak ada rupiah orang menjadi susah. Hidup memang perlu rupiah, tetapi bukan segalanya. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa di Berndo TVRI Bengkulu. Kita masih membahas, berbincang sore ini tentang edukasi cinta, bangga, paham CBP rupiah dan uang rupiah tahun emisi 2022. Nah, terkait tentang uang rupiah tahun emisi 2022 ini kebetulan kemarin ada kebutuhan kegiatan jadi nuker uang di bank. Dapatlah pecahan 5 ribuan, cantik banget Pak gitu. Iya. Warnanya eksentrik gitu dan ukurannya juga jauh lebih ekonomis ya, ukurannya praktis ya, ekonomis praktis. Benar, Mbak Elsie. Nah, apa sih yang melatar belakangi adanya atau mengeluarkan ya uang rupiah emisi tahun 2022 ini Pak dari Bank Indonesia? Ya. Apa nih? Bank Indonesia Mbak Elsie selalu melakukan evaluasi nih, melalui evaluasi secara berkala mengenai uang rupiah. Apa aja sih yang dievaluasi? Yang pertama terkait dengan desainnya. Desainnya seperti apa? Itu akan kita evaluasi secara berkala. Bagaimana desain yang bagus, yang menarik, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan keandalan fitur pengamannya. Fitur pengamannya agar aman, tidak dipalsukan seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan ketahanan bahan uangnya. Ketahanan bahan uang. Iya, agar lebih lama untuk itu masa edarnya seperti itu. Dan dasar-dasar itulah yang hasil evaluasi itulah yang menjadi dasar bagi kita, bagi Bank Indonesia untuk mengeluarkan 7 pecahan uang tahun emisi 2022 ini. Dan pecahan ini yang baru ini hanya untuk uang kertas. Hanya untuk uang kertas. Jadi tidak untuk uang logam, belum untuk uang logam karena kita masih memandang hasil evaluasi kita untuk uang logam masih cukup baik dari sisi desain, unsur pengaman maupun bahan uang seperti itu. Masih memenuhi kriteria dari Bank Indonesia sendiri. Sehingga untuk uang logam belum dilakukan pergantian, belum dilakukan penerbitan uang yang baru, dan hanya untuk yang uang kertas untuk yang tahun ini seperti itu. Baik, masyarakat pun ketika lihat, saya waktu itu menggunakan uang 5.000 itu pada pengen semua tuh, jadi sini deh masih ada lagi nggak, tuker lagi nggak gitu. Jadi memang dari segi desain udah sangat menarik gitu Pak, pada pengen punya gitu. Nah, mungkin boleh dijelaskan secara lebih detail Pak Tama. Jadi terkait tadi kan Bapak bilang dari ketebalannya, bahannya, kemudian keamanannya gitu ya, atau unsur pengamannya. Itu seperti apa penjelasan lebih detailnya Pak Tama, silakan. Jadi kenapa uang rupiah ini tahun emisi 2022 ini dikeluarkan seperti yang disampaikan oleh Pak Ade tadi. Jadi Bank Indonesia itu kan mengevaluasi nih Mbak Elsie. Kita itu mengevaluasi dari segi desain, terus unsur pengaman, terus ketahanan uangnya. Nah, berdasarkan evaluasi itu dirasa untuk tahun emisi 2016 yang sebelumnya harus kita evaluasi nih. Nah, dikeluarkanlah pengeluaran uang tahun emisi 2022. Salah satu yang bisa kita ambil contoh yaitu dari kontras warna. Jadi ada masukan dan evaluasi dari yang sebelumnya, yaitu mungkin Mbak Elsie pernah dengar pecahan 20.000 dan 2.000 itu kan warnanya hampir sama di tahun emisi yang sebelumnya. Jadi dirasa dikarenakan adanya kesulitan masyarakat untuk membedakan dari kontras warna ini, karena kan terkadang transaksi uang rupiah ini bukan hanya kadang di pasar-pasar yang digunakan pada malam hari, jadi agak kesulitan membedakan antara uang 20.000 dan 2.000 ini. Nah, jadi dirasa akhirnya kita mengevaluasi, dikeluarkanlah tahun emisi 2022 ini salah satunya seperti itu. Terus kalau kita lihat lagi nih tadi yang Mbak Elsie bisa lihat kan, dari pecahan 100.000 sampai 1.000 rupiah itu
dari ukuran juga sekarang sudah berubah. Iya. Itu merupakan salah satu evaluasi juga nih untuk meningkatkan unsur-unsur dari pengamannya sendiri. Betul. Seperti itu. Oke, jadi secara warna tadi itu salah satu bukti ya, Iya, menarik dan berbeda gitu ya. Jadi karena warna-warnanya kontras gitu ya, Kontras, pemilihan warna-warnanya sehingga selain menarik juga lebih gampang untuk membedakannya. Apalagi ya tadi kalau penggunaannya di waktu gelap, hujan, malam gitu ya, jadi lebih gampang gitu ya untuk membedakan. Jadi seperti itu. Saya karena asik ngobrol dengan dua narasumber saya lupa nyapa lagi nih pemirsa. Barangkali ada yang ingin bergabung, bertanya langsung tentang CBP ini dan juga uang tahun emisi 2022 ini, silakan di 0736215541 0736215541. Mohon izin untuk pecahan uang yang baru tadi kelipatan berapa saja, mohon izin Pak Adit bisa disampaikan juga dulu sebelum kita bahas yang lainnya. 7 pecahan Mbak Elvi 7 yang pecahan. kita keluarkan di tahun emisi 2022 ini. Ya. Yang pertama yang 100.000. 100.000. Yang ukurannya paling besar. Kemudian 50.000, agak sedikit, kemudian ada 20.000. 20.000. Lebih kecil lagi, kemudian 10.000. 5.000, kemudian ada 2.000 dan terakhir 1.000 yang paling kecil di antara yang lainnya. Benar. Oke, begitu ya teman-teman ya, sudah berganti ya dengan ukuran yang lebih ekonomis dan warnanya lebih kontras, gampang untuk dibedakan. Nah tadi juga disampaikan bahwasannya karena ini baru ya, mungkin kita perlu menjelaskan juga Pak untuk bagaimana cara mengenali ciri keaslian dari uang rupiah kertas emisi 2022 ini. Boleh Pak Adit, silakan. Oke, Mbak Elsi. Jadi masyarakat kan sudah mengenal ya dari kita kecil dengan istilah 3D ya. Benar, dilihat diraba, diterawang, sehingga ketika kita melihat, kita meraba dan kita menerawang itu kita tahu nih uang rupiah ini asli atau bukan. Seperti itu. Dan khusus untuk tahun emisi 2022 ini kita ada semacam tagline bahwa di uang rupiah yang tahun emisi yang baru ini adalah Intan. Intan itu seperti apa sih? Intan itu adalah yang pertama lebih indah dibanding yang sebelumnya. Jadi karena dari sisi warnanya, dari sisi kombinasi komparasi warnanya, tampilannya itu saya yakin masyarakat setuju kalau itu lebih indah. Mama suka banget ya. Itu juga anak-anak warna-warni kalau kita di dompetnya. Tapi minta uang terus nanti anak-anak. Lanjut Pak, silakan Pak. Iya. Kemudian yang kedua T-nya lebih tahan lama. Iya, tahan lama. Karena kita menggunakan bahan yang lebih baik ya Mas Tama ya dibanding yang sebelumnya. Jadi diharapkan masa edar dari uang rupiah tahun emisi baru ini lebih lama. Dan yang ketiga adalah aman dari Intan. Aman karena memang kita melengkapi dengan fitur-fitur pengaman yang lebih canggih juga dibanding yang lama. Jadi rupiah di tahun emisi 2022 ini adalah Intan. Jadi lebih indah, lebih tahan lama dan lebih aman. Seperti itu Mbak Elvi. Intan ya gitu ya. Sebutan yang cantik banget gitu ya. Indah, tahan lama dan aman. Oke. Boleh kita sambung lagi ke Mas Tama terkait tadi bagaimana pengenalannya tadi lebih detail, mungkin bisakah pakai alat juga gitu atau seperti apa? Sebelum kita jelaskan terkait dengan alat nih Mbak Elsi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya nih, bahwa kita untuk mencintai itu kan harus mengenal karakteristik dari uang rupiah. Benar, harus kenal dulu nih. Iya benar, salah satunya dengan 3D tadi kan, dilihat di raba di terawang. Nah, untuk mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah tahun emisi 2022 ini, masyarakat Provinsi Bengkulu, terkhusus Kota Bengkulu, itu bisa menggunakan 3D ini sebenarnya, dilihat di raba di terawang. Apa yang dilihat? Yaitu tanda air atau watermark sekarang. Kalau kita lihat itu antara gambar utama dan tanda airnya itu sama sekarang gambar pahlawannya. Nah, jadi tidak ada perbedaan lagi gambar utama dengan tanda airnya. Itu salah satunya. Terus kalau kita raba, gambar utama, terus nominal, terus gambar burung Garuda itu terasa kasar. Karena adanya cetak intaglio. Cetak mohon izin? Intaglio. Intaglio. Oke. Nah, memang jadi cetakan yang memang apabila kita raba itu akan terasa lebih kasar dibanding di sudut-sudut yang lainnya. Nah, sedangkan untuk dilihat di raba terus kita terawang. Terawang itu tadi
kita bisa melihat Ada contohnya Pak? Boleh? Nah mungkin ini Mas Tama udah ditunggu-tunggu bisa nih teman-teman. menjelaskan nih. Teman-teman mungkin boleh bisa zoom in, zoom out gitu ya. Bisa kita lihat nih, Sehingga sambil Mas masyarakatnya- Tama bisa menjelaskan, kita akan coba lihat Mas Tama, gimana Mas Tama? ya. Oke, tuh kan eksotis ya warna-warnanya ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya Mbak Elsie ya. Ya. Jadi kalau kita lihat kan, ini warna-warnanya memang benar-benar lebih kontras. Wow. Ini merah, Iya, iya, iya. biru, Biru, hijau, ungu, coklat, coklat, abu-abu, terus dan hijaunya hijau. lebih muda Iya, untuk iya, iya. yang seribuan. Oke. Jadi memang dari segi kontras warna ini udah terlihat sangat jelas. Terus tadi di terawang tadi kan kita lihat gambar utama pecahan 100.000 Ya. atau yang dipegang oleh Pak Adit. Kalau kita terawang, antara tanda air yang ada di putih ini, kalau kita Aku terawang, boleh pinjam satu dong? Boleh, Aku juga boleh. Yang mana nih? Yang Yang 50.000 mana? ya? Oh boleh Pak, boleh Pak. Oke, tanda ya, air. tanda air kan ada di bagian sini ya, Mbak Elsie ya. Ya. Kalau kita terawang, antara gambar utamanya, jadi kalau kita lihat di sini gambar utamanya, kalau di 100.000 kan itu Bapak Insinyur Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, ya. Dan di tanda airnya di sini sama. Sama ya, ini Sama. juga sama yang 50.000 Iya. ya, benar. Nah, untuk tahun emisi 2022 itu sama Sama. untuk ininya. Nah, kalau kita terawang, apa aja yang bisa diterawang? Salah satunya yaitu recto verso. Yang mana tuh? Atau gambar saling isi. Yang Gambar ini. saling isi, oke. Kalau kita lihat sebelum diterawang, ini kan kayak bukan gambar yang berbentuk apa-apa nih Mbak Elsie. Yang ini ada bulat. Benar-benar, ya. Nah, kalau kita terawang itu akan membentuk logo Bank Indonesia. Oke, benar-benar gitu ya Ada teman-teman buletan ya. B-nya. Ada bulatan di sini tuh. Kalau Benar. lihat kayak gini nggak kelihatan, tapi kalau udah diterawang seperti ini kelihatan Membentuk logo gambar Bank logo Indonesia. Bank Indonesia. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Karena di saat dicetak, bahan uang ini dicetaknya bukan satu persatu antara bagian muka atau bagian belakangnya, tapi memang persisi antara depan, atas dan bawah itu berbarengan dicetaknya. Berbarengan dicetaknya. Jadi sehingga memang terjadi dia seperti ini. setelah diterawang akan membentuk logo Bank Indonesia seperti itu. Nah, tadi Mbak Elsie menyampaikan bahwa kita juga bisa melihat ciri-ciri keaslian uang rupiah itu menggunakan alat. Oke, benar. Nah, menggunakan alat itu bisa menggunakan loop Oke. atau sinar UV. Oke. Kita tahan dulu ya. Boleh. Kita jeda sejenak saja. Nanti kita lanjut lagi menjelaskan uang rupiah yang begitu eksentrik ini. Ya. Baik pemirsa, kita lanjut lagi ya mengenali rupiah emisi 2022. Kita lanjut yang mungkin dengan alat tadi, Mas Tama silakan. Ya, menggunakan alat tadi bisa kita lihat menggunakan sinar UV atau menggunakan loop. Nah, kalau uang Menggunakan loop biasa? Ya, loop Oke. biasa. Nah, menggunakan loop itu ada di bagian-bagian tertentu seperti benang pengaman ini. Benang ini ada pengaman. bentuk tulisan kecil. Kalau gini nggak kelihatan ya? Iya. Nah, sebenarnya Harus pakai kalau loop ya? di benang pengaman ini ada logo Bank Indonesia dan Oke. tulisan 100 Sesuai dengan nominal. nominal pecahan. Oh, iya. Nah, Ini terus ada 50 kalau ya? Ini juga 50 nih 50 ada ya kelihatan. benar. Nah, ada 50 Jadi sesuai ya. dengan nominal pecahan Ya, itu baik, sendiri. baik. Nah, kalau kita sinarkan dengan UV yang selama ini yang bakal memendar itu di bagian-bagian tertentu, Mbak Elsie. Namun dengan tahun emisi 2022 ini akan lebih merata. Akan lebih merata. Sinar UV yang dikeluarkan itu akan menimbulkan warna-warna yang lebih cantik. Oh gitu. Iya. Coba tadi ada nggak ya? Coba. Oke, ini aja yang udah kelihatan ya tadi ada angka nominalnya. Kemudian di sini juga kelihatan ada semacam bunga, Benar. benar? Iya. Ada logo Bank Bank Indonesia. Indonesia. Oke. Nah, terus baik. tadi yang dijelaskan oleh Pak Adit bahwa 100.000 sampai 1.000 itu ukurannya semakin kecil pula ukurannya. Kita Iya, buktikan iya. nih Mbak Kita Asi. Coba, Pak. Coba kita buktikan ya. Dari silakan Mas Tama untuk Ya. dilihatkan Boleh. untuk ukurannya dari yang terbesar Dari 100.000 sampai dengan terkecil. Rp1.000. Pertama Iya. nih dari 100.000 Iya. kita bandingkan dengan 50.000. Ini ukurannya
Yang 100 ribu rupiah ini ukurannya 151 151 apa nih? milimeter. Milimeter. Oke. Berkurang 5 milimeter di setiap pecahan. Oh, 5 Nah, milimeter, lebih berkurang oke. dari 50.000, Mhm. 20.000. Mhm. Maaf, nggak terlalu kelihatan ya. 20.000 juga berkurang 5. Lebih berkurang lagi. Iya, benar. Ini 10.000-nya. Oke. Nah, kalau kita lanjut ke sampai Paling 1.000 kecil, rupiah, ya. itu dia lebih kecil. Oke, siap. Wah, benar nih, boleh tuh. Oke, mengecil ya. Paling panjang yang 100.000, 50, terus mengecil sampai Ya, ke pecahan 1.000 rupiah sampai akhirnya menjadi 121 mm. Oke. Nah, sebenarnya Mbak Elsie, Ya. kalau kita lihat ini sebenarnya bukan maksudnya hanya memperkecil ukuran saja. Namun ini sebenarnya unsur dari pengamannya sendiri. Supaya tidak ada lagi nih oknum-oknum tertentu yang merubah pecahan kecil menjadi pecahan besar. Oke. Nah, jadi kan dulunya itu ada istilah pemalsu uang dengan bleaching. Oke. Jadi uang 5.000 diputihkan, di bleaching menjadi 50.000 atau 100. Oh, gitu. Karena ukurannya kan lebih mendekati. Nah, kalau sekarang tidak akan mungkin lagi 5.000 diubah menjadi 50.000. Karena udah ukurannya udah sangat jauh. Ukurannya sudah punya patennya masing-masing ya. Seperti ini. Oke. Udah jauh, Oke. apalagi ke 100.000. Itu salah satunya. Terus yang kedua, ini untuk teman-teman kita yang penyandang tunanetra untuk lebih peka dalam mengenali nominal sebenarnya. Karena dengan ukuran-ukuran yang sebelumnya mereka agak kesulitan. Karena 2 mm itu kalau kita kurang-kurangin masih mendekati. Nah, kalau sekarang kan memang sangat jauh. Sudah clear ya ukurannya Ya, per 5 ya milimeter. Jadi teman-teman dari penyandang tunanetra dapat membedakan nominal itu sendiri dari ukurannya. Walaupun dari tahun emisi yang sebelumnya itu ada kode tunanetra dengan garis 2 di setiap sisi pecahan akan selalu bertambah 2 sampai ke 1.000. Akan selalu bertambah 2 sampai ke 1.000. Oh iya, oke. Nah, kalau di 100 kalau diraba oleh teman-teman tunanetra itu bisa ketahuan ya. Bisa terasa. Oke, jadi semakin sedikit kalau angkanya semakin besar. Iya, benar. Ya, begitu ya, berkurang 2 ya di sisi kiri ya. Kiri kanan. Kiri kanan dua-duanya ya. Oke, siap. Ini perlu belajar lagi nih biar hafal nih ya kita nih. Oke. Baik, sekarang sudah ada keluaran uang rupiah kertas emisi tahun 2022. Bagaimana dengan yang tahun-tahun sebelumnya? Mungkin ada yang tahun 2000 berapa ya? 2005. Kemudian tahun berapa lagi Pak? 2009. Iya. Berikutnya sampai sebelum 2022 seperti apa Pak? Ya, sampai saat ini uang yang tahun emisi yang lama ya, baik itu 2005, 2009, 2010, 2011, 2014 itu masih berlaku Mbak Elsie. Jadi uang kertas dan logam yang telah dikeluarkan sebelumnya itu masih berlaku sebagai alat pembayaran sah di NKRI ini. Sepanjang belum ditarik atau belum dicabut peredarannya. Dan sesuai dengan Undang-Undang Mata Uang Pasal 17, apabila nanti ada penarikan atau pencabutan uang tertentu di tahun emisi tertentu, itu pasti akan ditempatkan dalam lembaran negara dan akan dipublikasikan ke masyarakat terlebih dahulu ya. Dan masyarakat juga tidak usah panik karena ketika tahun emisi 2002 ini dikeluarkan yang lama-lama gimana nih? Nggak serta-merta ya. Iya, nggak serta-merta langsung ditarik. Jadi ada tahapan tertentu dan selama itu tidak ada penarikan, semuanya masih tetap berlaku. Jadi aman, silakan gunakan ya, jangan khawatir. Nanti kalau memang ada kebijakan tertentu nanti akan disosialisasikan dengan tahapan-tahapan yang tidak akan merugikan masyarakat pastinya, begitu ya. Boleh mau disambung Mas Tama? Ya, selaras dengan penjelasan oleh Pak Adit tadi Mbak Elsie. Jadi benar yang disampaikan oleh Pak Adit. Jadi di saat Bank Indonesia telah melakukan pencabutan terhadap uang pecahan di luar tahun emisi 2022, itu akan diumumkan di media massa. Terutama masyarakat bisa melihat di web Bank Indonesia sendiri sebenarnya. Di web Bank Indonesia sendiri. Ya, di Bank Indonesia web bi.go.id. .go.id ya. Di sana nanti ada pengumuman uang mana aja sebenarnya yang sudah dicabut. Nah,
setelah diumumkan, masyarakat jangan khawatir karena punya waktu 10 tahun dari 10 tahun loh, panjang loh. pengumuman. Iya. Benar. Jadi selama 10 tahun itu, di 5 tahun pertama itu masyarakat bisa melakukan penukaran di perbankan dan di Bank Indonesia. Di perbankan atau di Bank Indonesia. Ya. Oke. Nah, setelah 5 tahun kedua, masyarakat bisa melakukan penukaran di Bank Indonesia. Jadi jangan khawatir, di saat Bank Indonesia telah mengumumkan bahwa sudah dicabut, itu masyarakat punya waktu selama 10 tahun. Kalau sekarang belum ada Belum ya. Oke, jadi seperti itu prosesnya. Baik, sebenarnya banyak hal yang ingin saya tanyakan, terutama juga tentang bagaimana masyarakat yang perlu dihindari gitu, yang sering masih terjadi sampai saat ini. Tapi karena waktunya nggak cukup nih terkait CBP ini, nanti mungkin ada edisi lain waktu. Nah, barangkali untuk mengakhiri ini kebersamaan kita, mungkin ada hal-hal yang perlu ditekankan. Kita mulai dari Mas Tama, baru nanti ditutup oleh Pak Adit. Silakan Mas Tama. Terima kasih Mbak Elsie. Ya. Jadi kami sih berharapnya dari Bank Indonesia, setelah kami mengedukasi kegiatan rupiah ini dengan CBB, Cinta Bangga Paham Rupiah, masyarakat itu mengenali bagaimana cara-cara mengetahui memperlakukan uang itu dengan cinta, bangga, dan paham rupiah. Dan bagi masyarakat yang ingin memiliki uang tahun emisi 2022, jangan khawatir karena sebenarnya uang ini akan dicetak terus, bukan edisi khusus. Memang untuk sebagai alat pembayaran yang sah. Sekarang sudah kita distribusikan melalui perbankan dan kita juga sudah melakukan namanya kegiatan kas keliling bagi masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang tahun emisi 2020. Jadi kalau terlalu jauh bisa langsung datang ke kas keliling itu ya Mas Tama ya. Baik. Pak Adit, silakan untuk menutup kebersamaan kita terkait tema kita hari ini, CBP dan juga uang emisi tahun 2022. Baik, terima kasih Mbak Elsie. Terkait dengan CBP ini, mungkin himbauan kepada masyarakat luas, kepada Bapak Ibu, kepada adik-adik, kepada kakak-kakak semua, cintai, pahami, dan kita harus bangga, cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah. Itu, dan gunakan rupiah secara bijak, jangan berlebihan kalau seandainya lagi belanja, jangan kalap matanya kalau beli barang-barang diskon. Mama ingat, ya, karena itu juga terkait dengan kalau kita belanja berlebihan, nantinya ada inflasi, itu yang harus kita jaga. Jadi jangan sampai ada perilaku belanja berlebihan untuk penggunaan uang ini. Dan seperti tadi Mas Tama bilang, jangan khawatir, Bapak Ibu bisa tetap menukarkan uang rupiahnya yang tahun emisi 2022 ini, karena kami akan terus mencetaknya. Jadi kalau misalkan belum kebagian, kalau mau nukarkan bisa di perbankan atau di kas keliling kita. Dan juga ada aplikasi namanya aplikasi pintar.bi.go.id yang bisa diisi sebelum melakukan penukaran. Aplikasi pintar ya? Ya, aplikasi pintar di webnya ya, di berbasis web di pintar.bi.go.id. Nah, itu yang bisa diisi terlebih dahulu jika nanti masyarakat akan menukarkan uang rupiah tahun emisi 2022 ini. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan dengan adanya edukasi melalui TVRI ini juga masyarakat semakin paham, apalagi kalau tayangan kita ini bisa ditonton terus ya melalui Facebook, bisa diulang-ulang. Kalau tadi ketinggalan gitu baru gabung sekarang. Terima kasih Mas Tama, terima kasih Pak Adit. Sama-sama. Mudah-mudahan kita semakin cintanya tidak hanya di kata tapi di perlakuan, bangganya pun juga harus diperlihatkan kalau kita bangga. Dan tadi yang terakhir adalah paham bagaimana kita berperilaku membelanjakan uang rupiah dengan hemat dan bijak. Terima kasih. Saya Sino Farita, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Mbak Elsie. You close your eyes and leave me naked by your side. You close the door so I can see the love you keep inside, the love you keep in me. I stay to watch your face.